Pernah nggak sih beli unit second X Cina, tapi baru dipakai bentar, udah rusak aja alatnya, udah dongkrok? Ada yang pernah gitu nggak? Terus habis itu trauma beli unit second X Cina. Kalau ada yang pernah, tonton video ini sampai habis biar kalian tahu faktanya. Beberapa hari lalu, saya dan ayah saya berkesempatan untuk datang langsung ke Cina, safari, muterin ke lebih dari 5 kota di Cina dan lebih dari 10 supplier yang ada di Cina. Alhamdulillah sekarang saya sudah kembali ke tanah air, melakukan rutinitas seperti biasa, jalan pagi bersama istri saya. Sekarang saya akan mau bagi pengalaman dan juga cerita gimana kesimpulan saya setelah saya mengelilingi banyak sekali supplier yang ada di Cina. Jadi teman-teman, banyak banget memang supplier alat berat yang ada di Cina. Cuman sistemnya mereka itu adalah biasanya mereka itu sharing gudang. Seringan pasti teman-teman ngelihat kayak pedagang alat berat itu dia di gudangnya banyak banget alat berat sampai ratusan bahkan kan. Nah itu tuh yang punya nggak cuma satu orang teman-teman, bisa sampai 10 sampai 20 orang lah itu yang punya garasinya itu. Makanya kelihatan banyak banget. Nah mirisnya biasanya mereka itu ambil unit yang udah capek-capek, udah jelek-jelek gitu kan, dimodifikasi sedemikian rupa. Terus mereka tuh nggak concern tentang kualitasnya, pokoknya kelihatannya bagus, udah dijual sama mereka. Nah nyebelinnya lagi, mereka itu banyak banget yang menghilangkan jejak tahun atau bahkan mengganti tahun teman-teman. Jadi ini unit ini 2016 misal, tapi di nameplate itu diganti tahun 2020 lah, 2021 lah, dan mereka jual tuh murah ya. Kenapa? Seakan-akan unit ini baru, padahal tuh memang pasaran harga unit lama gitu loh. Setelah muter-muter ke hampir banyak banget supplier, akhirnya menemukan satu kesimpulan yang ini sebenarnya masuk akal. Unit yang terlalu murah harganya biasanya kualitasnya itu nggak bagus atau kurang bagus ya teman-teman. Kalau mau unit yang kualitasnya bagus, biasanya harganya juga menyesuaikan. Ya wajar lah itu kan, kayak pepatah orang Jawa kan, anak rego anak rupo. Nah gitu ya, itu tuh memang terjadi. Kalau misal ada nih barang yang harganya terlalu murah, biasanya kemungkinan cuma dua, antara tahunnya yang gantian atau unit ini udah unit yang bobrok lah, terus dipermak ulang sampai jadi baru. Tapi banyak kan mereka di satu rekondisinya nanggung. Jadi beberapa yang kita temui itu cuman rekondisi bagian luarnya doang, pokoknya kelihatan cantik, kelihatan bagus, baru, udah jual. Linknya juga masih nggak bagus, file drive-nya tuh nggak ori, dalam-dalamannya tuh masih nggak diurus, terus mesin-mesinnya tuh juga pernah bongkaran tapi dicat ulang, kan kelihatan kan gitu itu. Kita ambil contoh deh unit yang sering banget saya bahas, CAT 307. Saya tuh nemuin loh banyak banget yang jual CAT 307, nyampaikannya 2021, 2020 gitu, tapi dijual harganya 485, harga 500. Aduh, tak jamin dah itu pasti tahunnya gantian, yakin itu. Di sana 2020 atau 2021 asli itu nggak mungkin dapat harga segitu, pasti lebih mahal. Udah lah, minimal tuh 550, 585 ya 2020. Dan saya pun bener-bener nemuin teman-teman. Jadi waktu saya datang ke salah satu supplier di Cina itu, saya nggak yakin nih nameplate-nya asli. Akhirnya iseng lah, saya foto, saya cek, beneran di situ tertera 2021. Waktu dicek tahun berapa? 2016. Tapi ntar biasanya nih penjual-penjual kayak gitu tuh yang jual tahun palsu, ntar dikritik, ini tahunnya palsu, tahunnya gantian, marah-marah. Yang bilangnya yang penting kan unitnya masih bagus, yang penting kan unitnya inilah itulah. Iya memang bener, nggak salah. Cuman coba deh bayangin kalau misal ini yang beli nanti orang yang mungkin baru belajar alat berat, baru pertama kali punya alat berat, nggak ngerti bedakannya unit tahun lama sama tahun gantian, tahun baru. Mereka tuh udah berharap untuk membeli unit dengan tahun muda dengan harapan bisa dipakai jangka panjang kah, atau mungkin nggak rewel segala macem. Tapi ternyata dapetnya tahunnya tahun gantian. Ini tahunnya 2013, 2014, cuma diganti nempel jadi 2021. Apa nggak kasihan kayak gitu tuh? Kembali lagi ya, sebenarnya kita tuh nggak anti sama rekondisi. Kita juga terus terang ada beberapa unit yang kita jual rekondisi. Cuman kita tuh sebelum direkondisi kita tahu sendiri bagaimana bahannya, bagaimana kondisi kaki-kakinya, bagaimana kondisi mesinnya, kondisi pompanya. Kita cek semuanya secara mendalam, secara mendetail. Biar apa? Ya biar nanti customer kita kalau pakai itu juga nggak kesusahan gitu loh. Jadi nggak hanya dilihat dari fisiknya doang ya, pokoknya ngelihatnya kinclong bagus, tapi waduh kondisi mesinnya aduh ngeri bro, masalah brand. Jadi
kita ini nggak asal ya mengambil brand apapun kita masukin sini pokoknya jual ada untung terus lempar gitu, enggak gitu teman-teman. Itu tuh prinsip kita tuh akan memilihkan unit merek kondisi Excavator Mini ini yang sekiranya gampang untuk dirawat, gampang untuk di maintenance, nggak susah spare partnya. Karena prinsip kita tuh mau membantu teman-teman semua, pengusaha maupun pemilik alat berat, untuk pakai unit itu dengan tenang, nggak deg-degan, jangka panjang. Kita juga berani garansi, kita juga berani tanggung jawab ketika ada unit kita yang bermasalah. Jadi nggak asal pokoknya ngambil semua merek, ada untung dikit jual, murah-murah dah pokoknya untung jual. Enggak gitu. Kayak contoh dosan gitu. Kita hampir nggak pernah ngambil dosan karena kita tahu tuh perawatannya susah. Spare part tuh nggak gampang gitu loh. Makanya tuh kita nggak ngambil. Tapi kalau misal teman-teman nanti ada yang request misalnya, Pak saya mau dosan tolong datangkan, ya saya datangkan. Cuman harus sabar karena dosan itu yang masih bagus di sana itu susah, jarang. Banyak kan bobrok semua emang. Ini di pengalaman saya yang keliling kemarin ya. Intinya begitu teman-teman. Kalau memang mau cari unit yang berkualitas, jangan cuman nyari murahnya aja gitu. Misal nih, ada orang mau beli ke saya, tiba-tiba bilang, Mas di sana kok harganya lebih murah, Mas di toko ini, di penjual ini kok harganya jauh lebih murah. Ya silahkan, kalau memang Anda preferensinya hanya harga murah, ya silahkan ke sana. Karena yang saya jual bukan barang yang terlalu murah gitu loh. Saya juga menyesuaikan kondisi unit dengan harganya gitu. Kita mungkin mau membandingkan dulu, datang dulu ke sana, setelah itu datang ke garasi kita, bedakan unit yang harganya terlalu murah sama unit yang harganya wajar itu seperti apa. Balik lagi di sini saya hanya memberikan edukasi karena banyak sekali WhatsApp yang masuk ke saya maupun DM di TikTok yang bilang kalau trauma beli unit X second Cina baru dipakai 10 hari udah turun mesin, bahkan baru dipakai bentar udah rusak unitnya. Nah itulah kebanyakan yang beli-beli juga orang-orang yang baru pertama kali main alat, pergi harga murah beli, jadi harga murah beli, ya itu konsekuensinya. Karena memang unit yang berkualitas dan masih bagus pasti harganya menyesuaikan. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman. Sekali lagi saya nggak ada jelek-jelekin ataupun ingin menjatuhkan pihak manapun. Saya hanya berbagi pengalaman saya dan juga kesimpulan yang saya dapat ketika saya datang ke Cina.